Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang tafsir Quran kontekstual. Jadi apa itu tafsir Quran kontekstual? Yang pertama, makna dan konsepnya, komponen dasar pendekatan kontekstual, kemudian konsep tasamuh dalam perspektif hadis dan contoh tafsir kontekstual. Yang pertama, makna dan konsep tafsir kontekstual. Nah, kontekstual ini dari konteks dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, atau berarti situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Jadi pemahaman kontekstual atas ayat Al-Quran berarti memahami Al-Quran berdasarkan kaitannya dengan peristiwa dan situasi ketika ayat-ayat diturunkan, dan kepada siapa serta tujuannya apa ayat tersebut diturunkan. Tidak hanya sebatas asbabun nuzul, tapi konteks sosiohistoris di mana asbabun nuzul merupakan bagian darinya. Nah, Al-Quran berusaha didialogkan dengan realita zaman sekarang melalui studi kontekstualitas Al-Quran. Secara metodologis, teknik ini termasuk ke dalam metode tafsir bil maksur. Secara sederhana, tafsir kontekstual adalah kegiatan untuk mengekspansi firman Allah dengan memperhatikan indikasi-indikasi dari susunan bahasa dan keterkaitan kata demi kata yang tersusun dalam kalimat, serta memperhatikan pula penggunaan susunan bahasa itu oleh masyarakat sesuai dengan dimensi ruang dan waktu. Ada dua hal yang perlu ditekankan dalam proses tafsir konseptual, yaitu aspek bahasa dan aspek ruang dan waktu. Yang kedua, komponen-komponen dasar pendekatan konseptual. Yang pertama, konteks literer Al-Quran mencakup penelusuran keragaman tradisi teks dan bacaan Al-Quran. Yang kedua, konteks historis Al-Quran yang merupakan latar kesejarahan Al-Quran, baik yang bersifat makro maupun mikro. Konteks historis makro adalah latar belakang kesejarahan tidak langsung atau milieu berupa situasi agama, adat, pranata, relasi politik, kehidupan Arab, Nabi, Mekah, Madinah, jelang dan saat turun wahyu. Konteks historis mikro adalah latar kesejarahan langsung, teks-teks spesifik yang direkam dalam mawatin an-nuzul atau tempat turun, an-nuzul situasi turun, dan asbabun nuzul sebab turun. Kemudian yang ketiga, konteks kronologis Al-Quran tercakup dalam ilmu tawarikh an-nuzul, Maki Madani dan Al-Nasah. Yang keempat, konteks spasio-temporal, yaitu konteks ruang dan waktu yang lain mengimplementasikan gagasan Al-Quran. Nah, konteks literer artinya sastra dan kebahasaan, historis artinya sosiologi, antropologi dan geografi, kronologis artinya sejarah dan arkeologi, spasio-temporal artinya bergantung kualitas kajian ilmu masyarakat, budaya dalam arti lebih spesifik. Kemudian yang ketiga dari kajian tafsir kontekstual adalah metode tafsir kontekstual. Menurut Ibnu Subhan Jamjami ada 7 poin. Yang pertama, menguasai sejarah manusia. Yang kedua, menguasai seluk-beluk orang Arab dan sekitarnya. Yang ketiga, menyusun ayat-ayat sesuai kronologi turunnya. Yang keempat, mencermati penafsiran para tokoh besar. Yang kelima, mencermati semua karya tafsir yang ada. Yang keenam, mengetahui seluk-beluk manusia pada masa awal Islam. Yang ketujuh, mengkombinasikan 6 poin di atas. Luar biasa ya, untuk menjadi penafsir kontekstual tidak mudah. Yang keempat, contoh penafsiran kontekstual. Misalnya, penafsiran tentang yang pertama, kepemimpinan perempuan pada wilayah publik, yaitu surat An-Nisa ayat 34. Mufasir klasik qawam artinya pemimpin. Nah, menurut Ar-Razi berkata laki-laki lebih unggul. Menurut Hamka menafsirkan sebagai pemimpin. Kalau diteliti asbab nuzulnya itu hanya masalah persoalan rumah tangga, tidak tepat jika digeneralisir dalam semua wilayah kepemimpinan. Itu menurut tafsir kontekstual ya. Menurut M. Jawad Mugniyah, ayat di atas ditunjukkan sebagai suami istri. Jadi ada yang menafsirkan demikian. Ada tafsir kontekstual atau bari misalnya. Jami'ul Bayan Tawil Quran, rujukan utama tafsir bil maksur. Ada tafsir Al-Manar Muhammad Rashid Ridho, mewakili
tafsir modern kontemporer. Kemudian misal contoh lagi tentang ahli kitab dalam Al-Maidah ayat 5. Menurut Rashid Ridho dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa wanita musyrik haram dinikahi dalam Al-Baqarah 221 adalah musyrik Arab. Itu menurut At-Tabari. Bahwa orang-orang Majusi, Asabiin, penyembah berhala, India, Cina, dan Jepang adalah ahli kitab yang kitab mereka mengandung ajaran tauhid sampai sekarang. Itu adalah salah satu penafsiran dari ahli kitab. Umumnya ulama Sunni membatasi pada Yahudi dan Kristen. Sementara Rashid Ridho beralasan orang Arab belum mengenal agama selain yang dua barusan. Bahwa menurut Rashid Ridho itu ahli kitab itu termasuk orang-orang penyembah berhala. Nah ini tentu mungkin tidak semua sependapat dengan hal tersebut. Itu salah satu contoh tafsir kontekstual yang termasuk menjadi salah satu tafsir kontemporer atau tafsir masa kini, di mana kita melihat pemahaman untuk memahami tafsir Al-Quran itu melalui asbabun nuzul. Bahkan lebih dari itu, kita mengetahui situasi dan kondisi juga dari sisi teksnya, dari sisi bahasanya diteliti lebih mendalam sehingga ditemukan pemahaman Al-Quran yang sesuai dengan konteksnya. Jadi ada teksnya, ada konteksnya. Sehingga dengan ini Al-Quran akan dipahami lebih otentik, ya, lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah atau yang sesuai dengan pengamalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.